Hadratil Mukarram wal Mukhtaram, segenap para asatid wal asatidah, para tuan-tuan haji, para kiai, para tamu undangan peringatan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus yang sama saya hormati dan sama-sama kita hormati, kita muliakan Al-Habib Ahmad Al-Kab. Saya doain mudah-mudahan beliau sehat walafiat, panjang umur, dimudahkan segala urusan, dilancarkan urusan, dan mudah-mudahan senantiasa ditambah-tambah kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama kita hormati, kita muliakan Al-Ustaz Kari Hadim Lubis. Doain beliau senantiasa sehat walafiat, panjang umur, dimudahkan segala urusan, dilancarkan segala urusan, kabul segala hajat, hasil bermaksudan, dan mudah-mudahan senantiasa terus dan terus ditambah-tambah kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga ada Kiai Bahari dan juga para kiai-kiai yang lain, para asatid yang mohon maaf nama satu persatu tidak bisa sebutkan, namun sedikit pun tidak mengurangi kadar penghormatan saya dan takdim saya kepada kalian semua. Dan juga salam ta'ziman kepada keluarga besar pengajian Muara Mais, yang mudah-mudahan pengajian senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi tempat ladang kita untuk ilmu dan menjadi jalan kita untuk mendapat keriduan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga salam penghormatan saya kepada keluarga besar Aik Mais, keluarga besar daripada Haji Kamaluddin bin Haji Kaya. Mudah-mudahan beliau senantiasa semuanya, Ustaz Adib dan juga Bang Haji Oji, semua Bang Haji Unang, semua anak Bang Haji Toto, semua keluarga besarnya, para menantu, anak cucunya, mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kemudian kita Ibu Haja Maria diberikan sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan sababiah kita berkumpul di tempat ini, mudah-mudahan dengan berkah Rasulullah, bihaqi Rasulullah, bisyafaati Rasulullah, bibarakati maulid syibtudura, bibarakati salawati Nabi, bibarakati awliyaillah, bibarakati Abu Kudus Kumpul, bibarakati Rasulullah Tamu, bibarakati Habib Habsi. Mudah-mudahan ini tempat yang hari ini disyukuri dan melaksanakan tasyakuran. Mudah-mudahan ini tempat sesuai dengan perniatan daripada yang membuatnya. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan juga kepada panitia, ini sisa-sisa malam semua ini, matanya udah nungguin bandal semua sebenarnya ini ya, mukanya muka begadang semua. Tapi ngomong-ngomong itu nasi udah matang itu. Hah? Rendang udah. Yang marut udah beres belum? Yang marut kelapa udah beres. Udah beres semua ya, pokoknya udah siap makan ya. La haula wala quwata illa billah. Hari ini momen kita bersyukur. Panitia hari ini mendapatkan luar biasa. Kenapa kita wajib bersyukur? Karena Imam Yafi Al-Yamani di dalam kitab I'anatul Talibin, beliau berkata, orang yang menyediakan tempat, menyediakan hidangan, menyediakan makanan, minuman, buah-buahan, nasi, opor, apalagi rendang, apalagi sop, apalagi banyak, disiapin tempat tidurnya, disiapin tempat istirahatnya, semuanya disiapin, mengundang orang, ngajak orang untuk datang ke perkumpulan tersebut untuk membacakan dan mendengarkan daripada Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Yafi Al-Yamani dalam kitab I'anatul Talibin, bahwa orang tersebut kalau mati nanti mereka dibangkitkan di akhir kiamat, mereka bersama dengan orang-orang soleh yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Mana? Kenapa? Karena tidak semua orang bisa merayati Maulid Rasul. Tidak semua orang bisa. Walaupun dia sehat belum tentu bisa.
Walaupun dia kuat, belum tentu bisa menghadiri mengadakan maulid. Bahkan walaupun dia punya jabatan, belum tentu bisa mengadakan maulid Nabi. Bahkan kalaupun dia punya uang miliaran, punya uang yang banyak, belum tentu dia bisa merayakan maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita bersyukur yang ada di sini. Ya adik-adik, walaupun mata rada sepet-sepet dikit, tenang aja. Yang penting masuk surga, amin. Enaknya walaupun cuma kita di sini yang datang, emak kita bakal masuk surga juga, amin. Emak kita yang di rumah bakal masuk surga, amin. Bapak kita bakal masuk surga, amin. Engkong kita, nyai kita. Kalau kata sini siapa? Alwi mah opung. Opung-opung yang kagak datang semua masuk surga semua. Kenapa? Karena pahala seorang anak tidak ada batasan kepada kedua orang tua. Ketika kita baca salawat 1 kali, Allah memberikan rahmat 10, maka itu pun akan diberikan kepada kedua orang tua kita. Walaupun orang tua kita tidak mengetahui kalau kita sedang baca daripada salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk kita mengadakan maulid. Makanya ini tempat udah pasti barokah. Udah gak ragu lagi, udah pasti. Kenapa? Karena memang seperti itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikabarkan melalui lisan-lisan mulia, tulisan-tulisan mulia daripada ulama-ulama salafus saleh. Bahkan ada ulama besar waliullah, kita kenal ahli tasawuf beliau, Mahmud Al-Qurhi. Kita kenal dalam kitab tasawuf bagaimana perjalanan beliau. Apa beliau bilang? Kalau ada orang dia berangkat dari rumah niat karena rasa kecintaannya menghadiri maulid, ingin mendengarkan pembacaan maulid, walaupun dia tidak paham yang sedang dibacakannya, dia tidak mengerti apa yang sedang dibacakannya, tapi dia senang mendengarkan pembacaan maulid tersebut, maka orang tersebut pun akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Makanya kita wajib bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi. Cuman hari ini yang paling banyak pahalanya yang tukang masak. Karena hari ini yang kita tunggu apa? Makan. Kalau hari ini dia gagal masak, kira-kira apa yang kita lakuin? Lapar. Kalau udah lapar, apa yang kita rasakan? Kecewa. Kalau udah kecewa, apa yang kita rasakan? Marah. Kalau udah marah bagaimana? Ngamuk. Kalau udah ngamuk bagaimana? Pulang. Betul kan? Tetapi dengan berkahnya ibu-ibu masak dari mana sore kayaknya masak ya? Hah? Kalau dari subuh kan gak mungkin mata kayak gini mah. Orang kebo sih yang dipecit ya? Kebo pondak? Hah? Kebo ya? Kebo? Lo kebo masak subuh jeborong, masak sekarang ya kagak? Kayaknya mulai dari kemarin betul? Itu dari mulai beli kebonya, ini ngomongin kebo bayi dulu. Saya tanya itu kebo ada berapa biji bulunya? Kita berangkat ke sana tujuannya satu, ingin menyenangkan orang, satu sekaligus tasyakuran kepada ini tempat yang alhamdulillah Allah berikan kemudahan ini tempat jadi, sekaligus mengadakan maulid. Di sini pun dikumpulkan orang-orang yang luar biasa, pengajian muara mais yang konsisten daripada menjalankan perintah Rasulullah menuntut ilmu. Maka itu kebo dari mulai dibelinya itu udah masuk pahala maulid. Makanya itu yang beli kebo kalau belum mati jangan dikuburin. Kenapa? Saking berkah. La haula wala quwata. Yang motongnya dapat, walaupun nggak beli, motong doang. Yang meganginnya, yang molainnya, yang bau-bau amis macam nyemek-nyemek doang begitu, dapat pahalanya. Walaupun panas pokoknya bau tenang bae bau, udah surga semuanya udah. Inilah keberkahan daripada maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Yunus, Qul bifadlillah wa birahmati fabidzalika falyafrahu wa huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah ya Muhammad, bifadlillah dengan karunia, wa birahmati dengan rahmat, fabidzalika maka dengan fadilah dan rahmat itu falyafrahu kalian harus berbahagia, wa huwa
bahwa daripada fadilah dan rahmat itu huwa khairum mimma yajma'un, lebih baik daripada perkara yang dikumpulkan. Imam Abbas menafsirkan daripada lafaz bifadli itu aidil ilmi, yaitu ilmu. Wa birahmati ditafsirkan lafaz birahmati ini apa itu? Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang beragama Islam, kalau dia sudah memiliki ilmu dan di hatinya sudah ada kecintaan kepada Rasulullah SAW, maka orang ini wajib dia selalu merasa bahagia. Kenapa? Karena dua perkara ini, dia memiliki ilmu, memiliki kecintaan kepada Rasulullah SAW, maka segala apa yang dimiliki tidak ada apa-apanya. Saya tanya jawab yang jujur. Orang alim apa semua cinta maulid? Jawab. Apa semua orang alim cinta maulid? Tidak. Betul? Apa semua orang alim itu Islam? Enggak. Kenapa? Banyak misionaris itu mengerti tafsir, mengerti jauh. Misionaris itu mengerti tafsir, Bukhari, Muslim dibedah melotok, bahkan kita umat Islam sendiri kalah. Kenapa? Mereka ingin merusak akidah kita dengan seolah-olah bahwa mereka lebih paham tentang ilmu Islam daripada kita umat Islam sendiri. Kenapa kita perlu Rasulullah SAW? Karena Rasulullah SAW adalah benteng yang mengikat daripada ketahuan kita, daripada keberkahan ilmu yang kita miliki, agar ilmu itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana contohnya? Iblis itu alim tapi gak punya adab. Kenapa? Karena dia tidak tahu di dalam diri Nabi Adam ada nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya si iblis laknatullah ini tahu, dia paham bahwa di dalam diri Nabi Adam alaihissalam ada nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nggak akan berani dia membandingkan antam mintil wa anna minna, dia akan berani. Makanya saudaraku sekalian, di waktu yang siang ini ayo kita bersyukur. Orang kaya belum tentu hidupnya mulia. Kenapa? Karena orang alim aja belum tentu mulia. Orang alim belum tentu mulia kalau tidak bersandar kepada Rasulullah. Orang yang punya jabatan itu pejabat-pejabat, kalau di dalam hati diri dia tidak tersambung kepada Rasulullah SAW, itu hina. Orang-orang kaya kalau mereka tidak bersambung kepada Rasulullah SAW, maka mereka hina. Maka apapun wujudnya kita, apapun latar belakang kita, apapun keadaan kita, kalau kita ingin mulia, satu, kita wajib tersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, mudah-mudahan keluarga Aik Mais, keluarga Muara Mais, warga Haji Kaum dan Haji Kai, mudah-mudahan semuanya kami rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ini menjadi pahala jariah. Ini pahala jariah. Ini pahala jariah yang akan disebarkan. Kenapa disebut pahala jariah? Karena itu pohon paya, mereka tersenyum mendengarkan kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ikan koi besok tambahin lagi kalau bisa. Kenapa? Makin banyak ikan koi, makin banyak orang yang mendoakan kita. Kenapa? Karena itu ikan koi sangat bersyukur, sangat senang ketika pemilik yang bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tumbuh-tumbuhan tanamin semua. Kenapa? Karena mereka sangat berbahagia. Pohon paya yang dibacakan maulid berbeda kualitasnya dengan pohon paya yang tidak dibacakan maulid dan sholawat. Ikan koi, walaupun sama-sama ikan koi, walaupun sama-sama ada di puncak, tapi ikan koi kualitasnya yang dibacakan sholawat dan maulid tidak sama dengan ikan koi yang tidak dibacakan maulid dan sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk diri kita semua, termasuk diri kita. Diri kita semiskin apapun bakal mati. Diri kita sealim apapun bakal mati. Diri kita sekaya apapun bakal mati. Diri kita semulia apapun bakal mati.
diri kita sehina apapun bakal mati. Pertanyaannya, kalau sudah mati bagaimana nasib kita? Ustaz bilang, orang yang dekat kataku, kata Nabi yang paling dekat adalah orang yang banyak bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para wali, apa guru sepupu, lihat makomnya luar biasa. Masya Allah, beliau baca maulid, malaikat-malaikat turun, wali-wali semua tiap malam Senin datang ke sekumpul. Kenapa? Ingin mendengarkan daripada pembacaan maulid Rasulullah SAW yang dibacakan oleh guru Zaid. Kita berharap seperti itu. Kita yang punya kesehatan ini modal, gunakan kesehatan kita untuk mendekatkan diri kita kepada Rasulullah SAW. Kita punya ilmu, diberikan pengetahuan bahwa orang yang bersolawat diberikan 10 rahmat. Orang yang membaca maulid diberikan kecintaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan modal ilmu ini, maka marilah kita dekatkan diri kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita punya harta, dengan harta kita bisa berjalan, kita bisa membeli minum, kita bisa membeli alat. Maka dengan harta tersebut dekatkanlah diri kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang kafir banyak yang alim, orang kafir banyak yang mulia, orang kafir banyak yang memiliki jabatan, orang kafir banyak yang kaya raya, tapi karena mereka tidak tersambung kepada Rasulullah SAW, maka ketika mereka mati langsung dilempar ke neraka jahanam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita yang ada di sini, kita yang mengaku beriman kepada Rasulullah SAW, mudah-mudahan Allah jaga diri kita dan seluruh keturunan kita dari jauh daripada Rasulullah SAW. Apalah artinya kita punya hidup kalau kita jauh daripada Rasulullah SAW? Kita yang mengaku mulia ternyata lebih mulia daripada batang korma yang telah disediakan oleh Rasulullah SAW. Kita yang merasa hebat ternyata lebih hebat korma yang telah dimakan oleh Rasulullah SAW. Kita yang merasa hebat, keren, berwibawa, ajaib, ternyata lebih keren budak-budak zaman dahulu yang mereka beriman dan dekat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan tempat ini berkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita kalau udah sholawat kiai gimana? Hawanya senang aja deh. Hawanya senang aja. Kenapa? Karena cuma amalan ini yang memang pantangan untuk ditolak. Pantangan yang kenapa? Ingat saudara, pertanyakan diri kita. Apakah kita ahli sholawat atau tidak? Kalau kita tidak bukan ahli sholawat, ingat, jangan sombong bahwa kita nggak mau, bahwa gue males. Hati-hati, itu sombong. Pertanyakan balik pertanyaannya. Kira-kira gue nggak sholawat, apa gue yang males? Apa gue yang nggak mau? Apa justru Rasulullah SAW yang tidak mau kita bersholawat kepada beliau? Orang yang ditolak oleh Rasulullah SAW pasti ending hidupnya akan hina dan di dunia dia hina, di akhirat dia pasti akan hina. Tapi orang yang selalu tersambung dengan Rasulullah SAW, maka pasti dia akan mulia apapun keadaannya, apapun jabatannya, apapun situasinya, pasti dia akan mulia dunia wal akhirat. Kenapa? Karena kita manusia yang berakal, kita manusia fi ahsani taqwim, yang diciptakan sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bandingkan bagaimana pohon korma, bagaimana korma, bagaimana binatang biawak, mereka mulia karena mereka cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Aik Mais, Muara Mais di pengajian mudah-mudahan lancar terus, amin. 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 Mumpung masih hidup, mumpung masih hidup, mumpung kiainya, ustadznya masih ada. Kalau ustadz udah kagak ada ribet, mumpung masih ada, jangan sombong. Kalau udah pengajian Muara Mais, ajak itu anak-anak kita, ajak. Awas, di dalam kitab Nasoil Ibad, Syekh Nawawi berkata, kalau ada orang tua hanya mementingkan dirinya sendiri untuk masuk ke surga, tapi dia tidak peduli dengan anak istrinya, maka ini orang tidak layak dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena ini orang egois,
Orang yang egois tempatnya bukan dalam surga. Orang yang layak masuk dalam surga adalah orang-orang yang peduli dengan sesamanya. Jadi kalau ada pengajian, saudara kita ngajak, bukannya dia sombong, bukan dia usil atau sok-sok mengajak, tapi karena perintah agama. Kenapa? Harus peduli. Mudah-mudahan kita semua diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Saya sangat bersyukur pada hari ini. Mudah-mudahan capeknya kita, ngantuknya kita menjadi sababiah turunkan rahmat bagi kita semua. Yang kurang sehat mudah-mudahan diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang sukses mudah-mudahan diberikan rasa syukur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang terpuruk bersabar di antara orang yang cinta kepada Rasulullah SAW. Di dalam kitab Sulamun Taufik dalam syarahnya saya tahu berkata, ciri-ciri orang yang cinta kepada Rasulullah di antaranya dia memiliki adab, memiliki akhlak di saat dua keadaan. Satu, di saat sedang dia bahagia. Yang kedua, dia sedang bersedih. Satu, ketika si dia sedang terpuruk. Yang kedua, dia sedang sukses. Dua ini harus berakhlak kepada Rasulullah. Kalau hari ini kita banyak masalah, kalau hari ini kita banyak sedang kesulitan, sabar. Rasulullah lebih sulit daripada kita. Kesulitan kita jauh dibandingkan kesulitan Rasulullah SAW. Tapi insya Allah, kalau kita yakin kepada Rasulullah SAW, terus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkah Rasulullah, dengan syafaat Rasulullah, terus kita bersalawat kepada Rasulullah, maka insya Allah pasti segala kesusahan kita akan dilalui dan kita akan mendapatkan kebahagiaan dengan beraneka ragam kesenangan. Dan kita yang sudah bahagia dalam keadaan kesuksesan, maka insya Allah kalau kita sambungkan diri kita dengan Rasulullah, memperbanyak sholawat dan mengajak orang untuk bersalawat kepada Rasulullah SAW, maka kekayaan kita itu akan menjadi sababiah orang-orang mengenal kepada Rasulullah SAW. Bayangin, dengan uang berapa banyak orang yang mendengarkan maulid Rasulullah SAW. Betul? Dengan uang berapa banyak orang yang mendengarkan kisah-kisah Rasulullah SAW. Dengan uang berapa banyak orang yang mendengarkan salawat pada Rasulullah SAW. Dengan uang berapa banyak orang yang mendengarkan nasihat-nasihat daripada Rasulullah SAW. Apa maksudnya uang? Yaitu orang yang memiliki dana, kemudian dia menyelenggarakan daripada pelaksanaan maulid Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita menjadikan orang kaya semua, amin. Yang kudus a'tinil fulus wa man alifu manfus bibarakati Abdullah Idrus. Yang kudus a'tinil fulus wa man alifu manfus bibarakati Abdullah Idrus. Yang kudus a'tinil fulus wa man alifu manfus bibarakati Abdullah birahmatika ya arhamar rahimin. Minimal kalau tidak kaya harta, wajib kaya hati. Kalau orang kaya hati, ngelihat saudara senang ikut senang, ngelihat keluarga saudara susah ikut susah. Itu hati yang bersih, itu adalah hati yang kaya. Dan ingat, terakhir sebelum saya tutup, bahwa orang yang akan mendapatkan fadilah dari peringatan maulid Rasulullah SAW seperti apa yang dikatakan ulama tadi, yang dikatakan dari firman Allah Subhanahu wa taala tadi, apa yang dijadikan oleh Rasulullah SAW tadi. Ingat, yang penting syaratnya satu, jangan menyekutukan Allah. Kalau menyekutukan Allah, batal. Yang kedua, jangan durhaka kepada kedua orang tua. Hati-hati. Ini kebanyakan yang durhaka tanpa dirasa orang yang punya anak. Ingat, jangan bebankan anak kita kepada orang tua kita, kecuali orang tua kita atau kakeknya daripada anak kita ini memang yang ingin merawat, yang ingin mengajak mainnya. Orang-orang sekarang kehidupan seperti artis, dia bekerja, dia usaha, dia pergi bahkan, tetapi anak-anaknya dititipkan kepada kedua orang tua. Ingat, di dalam syariat agama, maka ini adalah perbuatan durhaka yang dia akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan membentak orang tua. Saya pesan
kalian udah distempel sebagai ahli surga, jangan kalian hilangkan stempel itu. Sekesel apapun kita, segerget apapun kita, ketika ada sesuatu hal yang kurang pas dengan orang tua kita, jangan sampai kelewatan batas. Jaga akhlak, jaga adab. Semakin tua orang tua kita, maka wajib kita perlakukan itu orang tua sebagai raja. Kenapa? Tanpa orang tua kita mustahil kita bisa ada di alam dunia ini. Inilah banyak orang-orang yang mereka ahli sholawat tetapi tidak mendapatkan ketenangan dalam batinnya. Ternyata di antara mereka itu melakukan kesalahan kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan ya Allah ya Rabbi, kita dilembutkan hati kita, dibersihkan hati kita. Mudah-mudahan orang tua kita mengampuni kita. Mudah-mudahan akhlak kita, adab kita kepada orang tua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang bersyukur, selalu menjaga daripada kemuliaan kedua orang tua kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya tutup, mari kita bersolawat badar kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan berkah salawat badar ini tempat senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemiliknya, bahkan yang membantu membuatnya, perkasabannya, usahanya, mudah-mudahan terus diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang susah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dihindarkan dari orang-orang yang hasud, dari orang-orang yang dengki, orang-orang yang iri hati karena melihat daripada kebahagiaan kita. Dan mudah-mudahan diri kita pun dengan berkah salawat badar dijauhkan daripada orang-orang yang munafik, orang-orang yang hasud, orang-orang yang iri dengki, yang ingin merusak daripada kebahagiaan kita dan ingin merusak kebahagiaan dunia wal akhirat kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sallallahu salamullah Rasulillah, sallallahu alaihi wasallam.
ali Muhammad. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kelebihannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.